EMA Hybrid Algoritmo, pembaca sentimen pasar gaya baru. Coba Anda bayangkan skenario ini. Anda sedang duduk memantau layar berlapis-lapis mengamati pergerakan harga pasar yang luar biasa liar. Sebagai seseorang yang sudah terbiasa dengan analisis teknikal, Anda pasti tahu betul kelemahan mendasar dari indikator konvensional. Iya, mereka cuma peduli pada angka historis. Tepat. Mereka cuma peduli pada deretan angka historis. Tapi, coba pikirkan ini. Bagaimana jika ada sebuah arsitektur algoritmik yang tidak cuma memproses aksi harga dan order book, tapi secara simultan mengkalkulasi sentimen di Twitter, mengukur indeks ketakutan pasar secara real time, dan bahkan memodulasi sinyalnya berdasarkan eskalasi geopolitik dunia? Kedengarannya seperti instrumen dari meja prop trading institusional kelas atas kan? Tapi hari ini, Kamis 26 Februari 2026, kita punya akses ke cetak biru sistem tersebut. Dan cetak biru ini bukan sekedar konsep teoritis ya. Kita menelaah sebuah makalah penelitian yang baru saja dirilis bulan lalu, pada 18 Januari 2026, oleh V. Knudson. Judulnya, EMA Hybrid, A Hybrid Technical Indicator for Market Trend Detection. Wow, oke. Pendekatan yang ditawarkan di sini benar-benar mencoba mengurai salah satu masalah terbesar dalam trading modern, yaitu diskoneksi antara model matematika murni dan realitas psikologi pasar yang digerakkan oleh narasi. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita dalam eksplorasi mendalam kali ini adalah membongkar mekanika di balik arsitektur dua lapis dari EMA Hybrid ini. Kita akan melihat bagaimana sistem ini meracik data kuantitatif dengan apa yang mereka sebut sebagai hamparan kualitatif. Dan mengapa ini bisa mengubah cara Anda melihat tren pasar yang kacau. Anda tahu, dengan mengotak-atik periode moving average atau menggabungkan selusin osilator. Tapi pada akhirnya, Tetap saja buta konteks ya. benar sekali. Alat-alat itu tetap buta terhadap konteks dunia nyata. Pasar kan tidak crash hanya karena indikator RSI melintasi garis 30. Iya, pasti ada pemicunya. Betul. Pasar crash karena ada kepanikan likuiditas yang dipicu oleh peristiwa makro. Inovasi dari makalah ini adalah membangun indikator teknikal yang memiliki kesadaran akan lingkungan di sekitarnya. Gini, mari kita langsung masuk ke ruang mesinnya. Kita mulai dari lapisan dasarnya, yaitu mesin kuantitatif. Karena Anda, para pendengar kita, pasti sudah sangat familiar dengan cara kerja EMA standar yang ya sekedar memberi bobot pada harga penutupan terbaru, kita lewati saja dasar-dasarnya. Oke. Yang bikin saya terkejut dari makalah ini, mereka sama sekali membuang harga penutupan tradisional dari rumusnya. Sepenuhnya diganti. Iya, mereka menggantinya dengan inovasi harga yang berbobot konteks atau di rumusnya disebut PQT. Kenapa harga penutupan saja tidak cukup lagi di pasar saat ini? Alasan utamanya adalah manipulasi mikro di akhir sesi. Harga penutupan itu seringkali tidak mencerminkan nilai wajar suatu aset, melainkan hanya titik terakhir di mana likuiditas kebetulan bertemu. Makalah ini menggunakan harga tipikal. Harga tipikal itu rata-rata dari pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan kan? Tepat. Lalu harga tipikal ini disuntikan dengan variabel konteks seketika. Sistem ini memperhitungkan volume, volatilitas, rasio tekanan beli atau jual, dan simpangan dari VWAP langsung ke dalam pembentukan harga dasar indikatornya. Tunggu, menginjeksi volume dan volatilitas secara langsung. Kalau saya bayangkan, faktor volume dan volatilitas ini ibarat pedal gas mobil ya. Metafora yang sangat pas. Kalau volume tinggi, arah pasarnya semakin kuat. Tapi sebentar, menginjeksi volatilitas ke perhitungan dasar itu berisiko kan? Bukannya malah bikin garis EMA-nya bergerak sangat liar saat pasar sedang choppy atau bising? Nah, disitulah letak trik matematisnya. Untuk mencegah respons yang berlebihan atau overweighting, sistem ini mengaplikasikan eksponen 0,5 pada variabel volatilitas. Eksponen 0,5 berarti pada dasarnya mereka menggunakan akar kuadrat. Ya, secara matematis, menggunakan akar kuadrat berfungsi sebagai peredam kejut. Coba bayangkan, jika volatilitas tiba-tiba melonjak 100 kali lipat karena ada whipsaw atau stop hand massal. Pasti algoritmanya panik. Ia membaca ketidakseimbangan order book, merasakan tekanan likuiditas yang tertahan, tapi ya tidak langsung panik saat angkanya ekstrim. Sangat masuk akal. Ini mencegah indikator terseret oleh anomali sepersekian detik. Lalu ada juga
Faktor penghalus adaptif atau KQT. Ini yang mengatur seberapa cepat EMA-nya beradaptasi dan berubah arah. Betul. Kalau di indikator biasa kan kita yang harus setting manual. Mau pakai periode 20, 50 gitu kan. Tapi sistem ini mengatur kecepatannya sendiri berdasarkan RSI, ATR, dan yang paling unik menurut saya, funding rate dari pasar berjangka. Bagaimana cara kerjanya? Integrasi funding rate ini sangat cerdas. Di pasar kripto misalnya, jika funding rate sangat positif, artinya para trader posisi long sedang membayar yang short. Pasar sedang terlalu banyak menggunakan leverage untuk bertaruh harga naik. Over-leveraged. Ya, jika EMA hybrid mendeteksi RSI sudah jenuh beli dan funding rate ekstrim, ia akan otomatis menyesuaikan kehalusannya, mengurangi kehalusan agar bisa berbalik arah lebih cepat. Sistem tahu pasar rentan terhadap long squeeze. Jadi dia semacam bersiap-siap memutar balik. Luar biasa. Tapi dari semua mekanisme mesin kuantitatif ini, ada satu fitur defensif yang paling mencuri perhatian saya. The low energy filter atau filter energi rendah. Ah, iya, itu krusial. Di makalah disebutkan bahwa jika gabungan volume dan volatilitas turun di bawah angka 0,6, yang artinya pasar sedang lesu atau konsolidasi, indikator ini praktis membeku. Nilainya dikunci. Tapi tunggu dulu. Bukankah membekukan indikator justru berisiko bikin kita kehilangan momen breakout awal dari sebuah tren baru? Itu kekhawatiran wajar. Tapi coba pikirkan dari sudut pandang probabilitas. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Mengapa kita harus bertransaksi saat pasar tidak memiliki keyakinan? Berapa banyak uang yang hilang oleh trend follower saat pasar bergerak sideways? Mereka terus-menerus terkena whipsaw karena noise volume rendah. Low energy filter ini pada dasarnya adalah pelindung tren sebelumnya dari kebisingan data. Menyelamatkan modal kita dari fee trading yang sia-sia. Sangat betul. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Semua hal yang baru saja kita bahas tadi, sekompleks apapun itu barulah mesin dasarnya. Ia masih berupaya sekadar angka grafik. Pembeda utama dari EMA hybrid ini ada pada transisi ke analisis dunia nyata. Lapisan kedua. Otak kontekstual. Ya, otak kontekstual atau lapisan hamparan kualitatif. Peneliti menciptakan sebuah pengganda kualitatif atau M-Qual-T yang rentangnya dibatasi secara ketat antara 0,7 hingga 1,4. Kenapa harus dibatasi seperti itu? Karena lapisan kualitatif ini menghasilkan sebuah angka pengali yang bertindak sebagai modulator. Batasan ini penting agar data kualitatif, seheboh apapun itu, tidak merusak rumus kuantitatif dasar. Kalau tidak dibatasi, sentimen Twitter yang sedang euforia bisa benar-benar mengacaukan model matematika. Jadi fondasi kuantitatifnya tetap jadi panglima. Tepat. Ia hanya memodulasinya secara proporsional. Lalu bagaimana pembobotannya? Ada 4 komponen pembentuk konteks di sini kan? Bagaimana sistem ini menentukan siapa yang harus didengarkan? 10% dialokasikan untuk sentimen sosial. Sistem ini melacak rasio nada positif versus negatif di media sosial seperti skor, lunar crush dalam 24 jam terakhir. Oke, media sosial 40%, sangat masuk akal di era sekarang. Lalu, komponen kedua adalah indeks ketakutan dan keserakahan atau Fear and Greed Index dengan bobot 30%. Ketakutan ekstrim akan menekan respons indikator untuk menghindari kepanikan, sementara keserakahan memperkuat sinyal tren. Dan komponen ketiganya ini yang bikin saya penasaran, risiko geopolitik dengan bobot 20%. Saya sengaja menahan Anda di sini karena cara makalah ini memperlakukan data geopolitik itu agak tidak terduga. Yang sangat menarik di sini adalah V. Knudson merancang faktor geopolitik ini secara eksklusif hanya untuk menekan indikator ke bawah, downside only. Downside only. Artinya, eskalasi geopolitik tidak pernah digunakan untuk memperkuat sinyal tren. Mengapa begitu? Untuk mencegah kita terjebak dalam kelanjutan tren palsu yang disebabkan oleh kejutan peristiwa global atau exogenous shocks. Lonjakan harga akibat krisis mendadak biasanya impulsif, dan seringkali hanyalah lonjakan likuiditas palsu yang akan segera terkoreksi. Jadi kalau ada berita perang meletus, harga mungkin melonjak karena algoritma newsbot bereaksi. Betul. Tapi EMA hybrid ini justru meredam sensitivitasnya, supaya kita tidak FOMO mengejar tren palsu itu. Tepat sekali.
Ia mencegah Anda melakukan pembelian buta di pucuk kepanikan berita. Dan terakhir, komponen keempat dengan bobot 10% adalah rejim pasar. Ini melihat korelasi lintas aset, misalnya kripto utama seperti BTC melawan ekuitas seperti S&P 500, untuk mendeteksi apakah pasar makro sedang berani mengambil resiko, risk on, atau risk off. Jadi, apa makna dari semua ini? Untuk Anda, sang pendengar yang pasti sudah ingin tahu aplikasinya, kita punya dua entitas canggih. Bagaimana cara kedua lapisan berinteraksi untuk menghasilkan sinyal cerdas? Kunci integrasinya ada pada ambang batas pembalikan dinamis, Dynamic Reversal Thresholds. Bagaimana cara menjelaskannya dengan sederhana? Gampangnya, bayangkan lapisan kualitatif ini seperti penjaga pintu atau bouncer di sebuah klub malam. Oke, bouncer klub malam. Iya, jika grafik kuantitatif menyuruh beli, tetapi sentimen sosial di luar sedang panik, dan ada krisis geopolitik, apa yang terjadi? Sistem akan menaikkan syarat validasinya. Bouncernya menaikkan standar penampilan untuk masuk? Persis. Diperlukan lonjakan volume dan momentum harga yang jauh lebih masif dari biasanya untuk mengizinkan sinyal beli tersebut divalidasi dan keluar. Ia menuntut bukti yang lebih kuat karena lingkungannya sedang tidak mendukung. Dan sebaliknya, jika data grafik sejalan dengan sentimen media sosial yang positif, Hambatannya diturunkan, sinyalnya menjadi lebih mudah dipicu karena arusnya memang sedang searah. gila, ini benar-benar cerdas. Selain itu, ada juga fitur klasifikasi rejim tren kan, di mana sistem menormalkan kemiringan EMA selama 30 periode. Betul, itu untuk mengklasifikasikan secara otomatis apakah kita berada di tren bullish, bearish, atau sideways. Sangat membantu untuk menentukan strategi level makro sebelum mengeksekusi sinyal mikro. Nah, mari kita beralih ke bagian pembuktian lewat data. Hasil backtestingnya. Karena kertas kerja akademis seringkali menyajikan teori yang terdengar bagai sihir, tapi hancur saat diuji ke pasar nyata. Tapi peneliti ini untungnya melampirkan hasil uji historis yang komprehensif. Dan ini bukan sekedar teori. Bisa Anda rincikan parameternya? 24 hingga 2025. Periode yang sangat volatile. Sangat volatile. Diuji di kerangka waktu 15 menit dan 1 jam. Dan mari kita bagikan hasil angka emasnya kepada Anda semua. Karena ini memukau. Tingkat kemenangan atau win rate berada di angka yang tinggi, 68 hingga 74%. Ya, untuk sistem hybrid itu luar biasa. Dan perhatikan Sharpe ratio-nya, ukuran keuntungan berbanding risikonya ada di angka 2,1 hingga 2,6. Sharpe ratio di atas 2 itu sangat langka untuk pengujian out of sample. Betul sekali. Dan yang lebih penting untuk manajemen risiko, drawdown maksimumnya atau kerugian beruntun terbesar hanya 16 hingga 22%. Rata-rata durasi penahanan aset adalah 4-12 bar di pasar yang sedang tren. Sangat presisi ya. Oh, dan satu hal lagi yang wajib Anda ketahui. Modul kualitatif ini bahkan bisa dimatikan. Penulisnya merancang agar pengganda M-Qual ini bisa diatur secara manual ke angka statis 1,0. Ya, jika Anda hanya ingin menggunakan mode kuantitatif murni tanpa pengaruh Twitter atau berita, Anda bisa mematikannya. Fleksibilitasnya luar biasa. Benar-benar kerangka kerja yang solid. Nah, sebagai kesimpulan ringkas dari pembedahan kita hari ini, nilai utama dari MA Hybrid ini bukanlah sekedar jalan pintas untuk kaya cepat. Ini adalah evolusi tentang bagaimana kita mencerna information overload. Sistem ini menyaring kebisingan pasar, menggabungkan data transaksi mentah dengan narasi global. Saya sangat setuju. Fleksibilitas dan pemikiran kritis Anda sebagai trader tetap dibutuhkan, tentu saja. Tetapi memiliki alat yang mampu secara kuantitatif membaca psikologi seperti ini, itu sangat-sangat membantu. Tentu saja. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk direnungkan yang tidak ada di dalam makalah penelitian ini. Silakan. Jika sistem algoritma super cerdas seperti EMA Hybrid ini pada akhirnya menjadi standar industri dan semua orang mulai menggunakannya untuk secara otomatis memproses ketakutan pasar dan sentimen media sosial, apakah sentimen itu pada akhirnya akan menjadi semacam self-fulfilling prophecy, ramalan yang memenuhi dirinya sendiri? Itu poin yang mengerikan sekaligus menarik. Atau justru coba bayangkan ketika semua mesin bereaksi secara serempak terhadap cuitan Twitter yang sama, apakah kita malah akan menciptakan jenis kehancuran pasar atau flash crash yang sama sekali baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya dalam sejarah? Sebuah pertanyaan yang menuntut kehati-hatian dari kita semua. Benar sekali. Terima kasih kepada Anda karena telah ikut membedah materi yang luar biasa ini bersama kami hari ini.
Tetaplah rasional di pasar yang emosional. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.